Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan keadaan sehat walafiat dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang terhormat, Bapak Wiyanto SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Safira Zahra, perwakilan dari kelompok 6, yang akan menjadi moderator presentasi ini untuk membahas mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika tidak berjalan lurus saja, tetapi Pancasila mengalami perjalanan panjang serta adanya berbagai macam tantangan, baik yang dihadapi dari pemerintahan maupun dari rakyatnya sendiri. Yang terjadi pada setiap era pemerintahan seperti banyaknya kasus korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, serta maraknya perilaku masyarakat yang mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan kelompok saya dalam memaparkan solusi pada persoalan tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yosi Puspitasari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, problematika bangsa. Seperti yang kita ketahui, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dan euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistematika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nina Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Yosi, yaitu tentang Pancasila sebagai solusi persoalan korupsi. Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia.
suatu pemerintah dengan pelayanan publik yang baik merupakan pemerintahan yang bersih termasuk dari korupsi. Korupsi adalah perbuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana, dan hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi ini menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah akan memiskinkan negara dan juga rakyatnya. Korupsi akan merajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Adapun upaya pemberantasan korupsi perlu ditegakkan kembali peran Pancasila, yaitu yang pertama, perlu menyelenggarakan kembali spirit Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks. Itulah sebabnya Pancasila dilahirkan sebagai standar ideologi dan moralitas bagi bangsa serta sebagai landasan pembangunan multidimensi. Yang kedua, sebagaimana yang dikemukakan secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli bahwasanya maju tidaknya negara sangat bergantung pada sistem penegakan hukum yang terjamin. Gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan pihak lain menjamin hak-hak atas warga negaranya. Undang-Undang Dasar Negara dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun. Sesuai dengan dalil pemerintah yang berdasarkan hukum, Undang-Undang Dasar juga dianggap sebagai jaminan atas hak hidup sosial dan ekonomi. Adapun selanjutnya yang ketiga adalah Pancasila perlu kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan menjadi prinsip prima bersama-sama dengan norma agama. Sebagai prinsip prima, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama tersebut merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Atau Pancasila merupakan suatu peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara agar kasus korupsi tersebut tidak merajalela kemana-mana. Perlu adapun cara menyadarkan setiap warga negara untuk kembali memperdalam butir-butir nilai Pancasila, yaitu melalui sosialisasi, diskusi terbatas, ataupun seminar, kemudian audiensi dengan masyarakat, maupun dengan cara-cara yang serupa. Cara ini merupakan paling efisien agar setiap warga negara kembali ke Pancasila serta semua warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap Pancasila. Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu seluruh warga negara Indonesia kembali ke jalan yang benar dan korupsi pun dapat diberantas dengan cepat. Kembali maju dan bersaing. Selanjutnya, Pancasila sebagai solusi persoalan lain-lain. Kurangnya rasa kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Selanjutnya akan dibacakan dari rekan saya, Eca. Tempat dan waktu saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alzahma Nurung. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang Pancasila sebagai solusi persoalan dekadensi moral. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain. Yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari badan-badan yang ada di negara ini, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang notabene badan-badan inilah yang seharusnya mengemban amanat rakyat. Setiap hari kita disuguhi berita mal amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercayai rakyat untuk menjalankan mesin pembangunan ini. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia, sehingga akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai ini dari luar berlaku dominan. Contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba tanpa batas, rendahnya hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para pelajar. Semua ini menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistematika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi Pancasila sebagai solusi persoalan dekadensi moral. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan semua. Pancasila sebagai solusi persoalan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran, penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai Pancasila sebagai sistematika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan tindakan emosional maupun mau menang sendiri, keuntungan sesat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan perbuatannya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas perusak lingkungan. Selain itu, perlu diberikan juga penghargaan untuk setiap penggiat lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materi dengan baik. Kesimpulan pada presentasi ini ialah pentingnya Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, berbagai macam pelanggaran dalam kehidupan bernegara dapat diminimalisirkan. Sekian presentasi bagi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih kepada Bapak Wiyanto, SPDMM, yang sudah meluangkan waktu untuk memonitor presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.